terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara menemukan minat di bidang jurnalistik bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Seperti yang telah dilakukan sejumlah anak muda dari salah satu kampus di Kota Makassar yang aktif mengelola berita melalui lembaga pers mahasiswa. Lantas apa yang membuat mereka tertarik dengan dunia jurnalistik dan seperti apa eksistensi lembaga pers mahasiswa yang mereka bina? Hal ini kita akan bahas bersama dua narasumber kita di Kompas TV. Ini ada Reski Nur Asisa selaku pemimpin umum 2024-2025, teman-teman dari Psikogenesis ya, lembaga pers Universitas Negeri Makassar di jurusan psikologi. Dan juga ada Rabiatul Amalia. Selamat pagi Rabiatul Amalia. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rabiatul Amalia ini sekaligus pengurus ya di Departemen Litbang di LPM Psikogenesis. Nah ini, Asisa apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana kegiatan akhir-akhir ini? Kalau kegiatan akhir-akhir ini mungkin karena persiapan di kelas jurnalistik juga, jadi lebih sering ke rapat-rapat persiapan. Oke. Sebelum kita jauh nih membahas tentang kegiatan pelatihan jurnalistik tadi setelah disebutkan, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya LPM Psikogenesis ini sejarahnya dan juga latar belakang berdirinya apa? Silakan. Oke, jadi LPM Psikogenesis itu dia sudah ada tahun 2005 dan sama seperti lembaga pers yang lain, LPM Psikogenesis itu juga bertugas untuk menyebarkan informasi melalui terbitan online dan terbitan cetak. Jadi LPM Psikogenesis ini salah satu lembaga pers mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Oke. Tapi kan setahu saya kalau di Universitas Negeri Makassar nih dia ada lembaga pers universitasnya sendiri ya. Nah ini yang membedakan dengan teman-teman dari Psikogenesis ini apa? Oke, jadi kalau perbedaannya itu kalau di LPM Psikogenesis itu sendiri kan merupakan salah satu BKM atau Biro Kegiatan Mahasiswa. Nah, perbedaannya dari UKM, LPM Universitas itu kalau di LPM Psikogenesis itu sendiri kami lebih kepada kejadian apa yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi kami lebih fokus ke sana. Meskipun kami juga beberapa kali melakukan peliputan dalam tingkat universitas. Oke, tetapi berarti fokusnya lebih ke fakultas ya, Iya. ketimbang di universitas. Tapi kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang skala universitas ataupun di luar kampus Universitas Negeri Makassar, itu apakah kalian punya keinginan untuk liput di sana atau seperti apa nih kedudukannya? Oke, kalau itu sebenarnya tidak ada batasan kita mau meliput di mana. Yang penting itu merupakan sesuatu yang urgent untuk diangkat, jadi kami juga ikut serta. Kebetulan kemarin juga kami sempat meliput beberapa hal yang ada di tingkat universitas, seperti mungkin kegiatan gitu. Universitas ya, kegiatan besar universitas. Kegiatan Saya ke Rabiatul Amalia nih. Rabiatul Amalia ini kan sekaligus anggota di Departemen Litbang ya di LPM Psikogenesis. Mungkin boleh dijelaskan teman-teman kalau melakukan peliputan terus kemudian nanti ada misalnya harus mengumpulkan data dari Litbang, itu biasanya dirilisnya di media apa saja? Untuk perilisan dari Litbang itu sendiri, karena kebetulan kan LPM Psikogenesis ada terbitan online dan tabloid. Di situ juga dari data-data dari Litbang akan diterbitkan. Biasanya memang lebih seringnya di online karena kayak kalau tabloid kan ada masanya, periodenya. Sedangkan kalau online bisa tiap hari kayak gitu. Untuk tabloid ini kan saya dengar sekarang lagi digarap ya, untuk tabloid edisi sekarang. Itu biasanya isu-isu apa sih yang diangkat dari teman-teman dari Psikogenesis ini? Kalau Psikogenesis secara umum kan memang kayak isu yang diangkat pasti yang ada di Fakultas Psikologi. Kalau Litbang sendiri biasanya memang sama. Isu-isunya itu sama yang dari Fakultas Psikologi juga kayak gitu. Oke. Dan ini 1 tahun berapa kali terbit nih tabloidnya? Apakah 6 bulan sekali atau berapa kali?
Kalau untuk tabloid sendiri itu bukan tentang bulan, tapi periode kepengurusan. Jadi satu periode kepengurusan itu ada sekitar 2 tabloid yang diterbitkan. Oke, jadi tidak harus 6 bulan sekali ya, yang jelas terpenuhi dalam 1 tahun kepengurusan itu ada 2 tabloid yang diterbitkan. Mungkin saya kembali ke pimpinan umumnya, boleh dijelaskan, tadi kan sudah dijelaskan dari Rabiatul bahwa ada kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah litbang untuk diterbitkan ke media-media seperti tabloid dan lain sebagainya. Selain itu mungkin adakah kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan untuk mendukung insan-insan pers di lembaga pers psikologis ini? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu kalau di Lembaga Pers Mahasiswa Psikogenesis itu ada 3 departemen. Nah, yang pertama itu keredaksian. Keredaksian ini bertugas dalam hal pemberitaan seperti online atau tabloid atau cetak. Nah, di keredaksian ini terbagi 3 lagi, ada keredaksian online, keredaksian penyiaran, dan keredaksian cetak. Keredaksian online itu bertugas dalam hal manajemen web. Jadi terbitan-terbitan itu akan di-upload oleh teman-teman dari keredaksian online. Kemudian ada keredaksian cetak. Keredaksian cetak itu bertugas dalam hal tabloid, seperti penggarapan tabloid. Kemudian ada keredaksian penyiaran. Nah, keredaksian penyiaran ini bertugas untuk menyiarkan hal-hal pemberitaan seperti di Instagram atau di YouTube. Kebetulan kami juga ada YouTube, itu namanya LPM Psikogenesis. Nah, selanjutnya ada Departemen Litbang. Nah, Departemen Litbang ini cukup banyak program kerjanya. Salah satunya itu seperti performance appraisal. Dan performance appraisal ini kebetulan digunakan juga di psikologi. Kami juga belajar hal seperti itu. Kemudian ada juga riset, ada juga learning and development, dan ada juga diklat jurnalistik. Jadi ada banyak hal program kerja yang berhubungan dengan manusia di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah, kemudian yang terakhir Departemen Kewirausahaan. Nah, Departemen Kewirausahaan ini sama seperti Departemen KWU pada umumnya, yaitu bertugas untuk menjalin kerjasama kewirausahaan serta mencari dana untuk mensukseskan program kerja yang ada di LPM Psikogenesis. Tadi kan setelah disebutkan bahwa LPM Psikogenesis ini fokus di Fakultas Psikologi, adakah persyaratan apakah memang harus dari yang ingin daftar misalnya ingin gabung ini harus dari psikologi, fakultas psikologi, atau misalnya teman-teman dari fakultas lain tetangga dari psikologi misalnya mau gabung, itu boleh atau seperti apa nih? Oke, jadi kalau di LPM Psikogenesis itu memang dikhususkan untuk fakultas psikologi saja. Jadi sebenarnya ada banyak lembaga pers mahasiswa yang ada di jurusan lain. Tapi kalau untuk menjadi bagian dari LPM Psikogenesis itu hanya untuk mahasiswa fakultas psikologi. Berarti memang wajib ya dari teman-teman psikologi, tidak ada kondisi lain di luar mahasiswa di luar fakultas psikologi. Teman-teman dari Psikogenesis, kita akan break, kita akan kembali. Saudara tetaplah bersama kami hanya di Sapa Sosial. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Ya saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel hanya di Kompas TV Independen Terpercaya dan juga masih bersama dengan teman-teman dari LPM Psikogenesis. Ini kan tadi sebelumnya sudah jelaskan bahwa teman-teman ini berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Terus kemudian punya lembaga pers, teman-teman kemudian terjun lagi di dunia pers, jurnalistik dalam tanda kutip. Terus apa sih yang kalian dapatkan misalnya sebagai mahasiswa psikologi? Terus kemudian terjun di dunia jurnalistik, apa yang kalian dapatkan nih? Mungkin saya ke pimpinan umumnya dulu. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya saya masuk di psikogenesis itu karena kebetulan berkaitan dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Psikologi. Contohnya itu seperti metode observasi dan metode wawancara. Sedangkan dalam bidang jurnalistik itu kita lebih kepada observasi, bagaimana kita melihat situasi atau kondisi yang terjadi di fakultas. Jadi kita lebih peka terhadap sesuatu hal. Nah, itu yang menurut saya sangat penting untuk dimiliki mahasiswa psikologi, khususnya seseorang yang mungkin mau lanjut ke bidang psikolog. Terus kemudian yang kedua itu ada metode wawancara. Nah, setelah saya masuk LPM Psikogenesis, sejujurnya saya lebih bisa untuk melakukan wawancara kepada orang-orang. Jadi saya sudah bisa untuk mengimprovisasi. Ya, seperti itu. Jadi itu sangat salah satunya adalah teknik wawancara ya, yang lebih berkembang selain dapat di perkuliahan, terus kemudian juga bisa diterapkan di LPM Psikogenesis. Kalau saya ke Rabiatul, ini apa nih? Sebagai dari latar belakang jurusan psikologi UNM, terus kemudian terjun di dunia jurnalistik, apa yang Anda lihat hal menarik ketika terjun sebagai lembaga pers di Psikogenesis? Oke, kan kebetulan juga saya kan anggota Litbang. Terus psikologi kan memang berkaitan banget sama manusia. Jadi di situ juga saya bisa lihat kayak lebih mengobservasi manusia itu kayak gimana. Terus salah satu tugas dari Departemen Litbang selain yang disebutkan sama PU tadi, salah satu tugasnya itu untuk menjaga semua supaya tetap kondisinya itu tetap optimal kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya bisa lihat, oh observasi saya untuk ke teman-teman saya lebih lagi kayak gitu. Terus juga sama metode wawancara. Jadi saya saat di kelas bisa kayak lebih, istilahnya saya sudah punya pengalaman lah untuk melakukan wawancara yang kayak ke orang-orang yang lebih seperti kayak dekan atau kayak wakil dekan. Saya sudah punya pengalaman untuk itu daripada teman-teman yang barusan untuk mengambil metode wawancara kayak gitu. Oke, berarti memang metode wawancara kalian dapat duluan nih di LPM Psikogenesis ketimbang harus menunggu mata kuliah dari jurusan kalian masing-masing. Nah, tadi saya dengar juga bahwa kalian sempat singgung bahwa dari teman-teman LPM Psikogenesis ini ada kegiatan ya? Ada kegiatan yang akan dilakukan pada akhir bulan ini ya? Pada awal September yang teman-teman nanti akan garap itu adalah pelatihan jurnalistik. Kalau saya kembali ke Reski Nur selaku pimpinan umum, mungkin boleh dijelaskan nih apa kegiatan ini dan latar belakang kegiatannya seperti apa? Oke, jadi kegiatan yang akan dilakukan itu adalah diklat jurnalistik. Nah, diklat jurnalistik ini merupakan gerbang pertama mahasiswa untuk menjadi anggota psikogenesis. Karena diklat jurnalistik ini dibuat karena kan beberapa orang mungkin masih awam dengan dunia jurnalistik. Makanya kami kenalkan melalui pelatihan diklat jurnalistik itu. Oke, pelatihan diklat jurnalistik. Dan juga ini Rabiatul Amalia sekaligus panitia ya? Iya, betul. Panitia di pelatihan jurnalistik ini. Nanti konsepnya seperti apa? Nanti teman-teman turun ke kelas-kelas untuk melakukan pengenalan atau seperti apa ini nantinya? Oke, untuk sosialisasinya sendiri sebenarnya kami sudah mulai dari waktu PKKMB Fakultas. Nah, di mana di situ kan sudah ada semua maba istilahnya mahasiswa baru yang belum tahu nih LPM Psikogenesis itu apa dan apa sih kegiatan yang bakalan dilakukan ke
dalam waktu dekat ini. Dah, di situ sosialisasi pertama. Untuk sosialisasi keduanya, otomatis memang bakalan ke kelas-kelas supaya lebih rinci lagi jelaskan apa sih LPM psikogenesis itu, DJ itu kayak gimana sih, kayak gitu. Oke, nanti kegiatannya berapa hari, terus kemudian teman-teman pada tahun ini angkat temanya apa? Oke, untuk kegiatannya sendiri itu bakalan kita lakukan 3 hari, yaitu 6, 7, 8 September. Nah, untuk temanya sendiri itu tahun ini LPM Psikogenesis mengangkat tema Uncovering Hidden Story, Exploring the Truth, kayak gitu. Oke, artinya? Nah, artinya exploring the truth, mengeksplorasi kebenaran, dimana kayak pers itu kan kayak kita cari fakta nih. Nah, jadi kami dari panitia pengen supaya para peserta nantinya bakalan tahu bagaimana sih sebenarnya LPM itu mencari fakta, bagaimana kami itu sebagai pers mencari fakta-fakta yang mungkin entah disembunyikan, yang kayak saya bilang uncovering hidden story, kayak gitu. Oke, berarti lebih ke pelatihannya ya, untuk bagaimana bisa mencari fakta-fakta tersembunyi nih di balik suatu kejadian. Kalau ke Reski lagi nih, misalnya boleh jelaskan nanti misalnya di 3 hari itu item kegiatannya apa saja, dan ini terbuka untuk umum kah atau khusus mahasiswa psikologi? Oke, jadi untuk kegiatan di kelas jurnalistik ini khusus mahasiswa Fakultas Psikologi UNM saja. Dan untuk kegiatannya itu tentunya akan ada materi, beberapa materi terkait di kelas jurnalistik, terkait jurnalistik. Terus kita juga akan melakukan on the job training. Jadi peserta itu mereka turun langsung untuk melakukan wawancara. Nah, setelah itu mereka menuliskan hasil wawancaranya atau menggarap berita yang telah mereka dapatkan dari hasil turun lapangan itu. Nah, kemudian setelah itu akan ada juga kunjungan media ke salah satu media TV, dan untuk memperkenalkan kalau sebenarnya pers itu tugasnya seperti ini, dan alat yang dibutuhkan itu seperti ini, dan seperti itu. Kunjungannya nanti ke Kompas lagi tidak nih? Apakah ada ke Kompas? Wah, boleh dibicarakan nanti lagi. ditunggu ya teman-teman dari Psikogenesis. Dan sekaligus mungkin bisa ajak teman-teman yang ingin daftar untuk pelatihan dan juga pelatihan jurnalistiknya. Silakan, Reski. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti pelatihan di kelas jurnalistik, khususnya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, boleh langsung mengecek Instagram Cerita Psikogenesis. Oke, jadi tinggal pantau saja ya story di Instagramnya, terus kemudian bisa langsung DM seperti itu? Oke, dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Teman-teman yang ada di Universitas Negeri Makassar, ikuti pelatihan jurnalistik ini untuk bisa mengetahui fakta-fakta tersembunyi sesuai dengan teman-teman dari Psikogenesis untuk pelatihan jurnalistik kali ini. Terima kasih Reski dan juga Rabiatul Adawiyah. Amalia, teman-teman dari Psikogenesis Universitas Negeri Makassar sudah hadir bersama kita. Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan teman-teman dari UKM Teater Universitas Hasanuddin Makassar.